Halo teman-teman, kembali lagi di tutorial Jago Prom. Jadi kali ini saya ingin membahas sebuah tools AI dari Google ya, bernama Notebook LM. Sebenarnya tool ini fungsinya adalah untuk manajemen literatur ya, atau manajemen dokumen ya. Tapi mungkin nggak banyak yang tahu ya bagaimana fungsi dari Notebook LM. Dulu saya sempat membahasnya di halaman website dari Jago Prom ya. Cuman waktu saat itu saya mengatakan untuk membuat podcast bisa dari dokumen gitu ya. Tapi cuman sekarang saya akan menjelaskan bagaimana memanfaatkan fitur Notebook LM. Nah, Notebook LM ini cara mengaksesnya itu ada di notebooklm.google.com. Jadi teman-teman bisa akses ini. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman Notebook LM. Di Notebook LM ini kebetulan saya mendapatkan Notebook LM Plus ya, karena saya memakai Google Workspace. Jadi teman-teman jika ada yang memakai Google Workspace, kemungkinan Notebook LM-nya versi yang Plus ya. Nah, gimana dengan teman-teman yang notebook versi yang biasa, yang free? Sebenarnya perbedaannya hanya di mungkin di upload dokumennya saja dibatasi gitu ya. Cuman fitur-fiturnya sih menurut saya sama saja gitu. Nah, apa sih sebenarnya Notebook LM itu? Nah, teman-teman, ini sebenarnya adalah sebuah manajemen dokumen ya, manajemen pengetahuan yang teman-teman bisa upload segala jenis sumber, baik itu dokumen atau YouTube atau website dan sebagainya. Intinya manajemen pengetahuan, di mana teman-teman bisa menanyakan ke Notebook LM tentang apapun yang teman-teman upload di sini gitu. Jadi mirip seperti AI yang membaca PDF atau dokumen itu, lalu kita menanyakan isi dokumennya. Cuman jika teman-teman ikutin buka fungsi di Create New, teman-teman nggak hanya bisa memasukkan satu sumber saja. Jadi teman-teman bisa mengupload banyak sumber, bisa dari Google Doc, Google Slide, bisa berupa PDF, bisa berupa website, atau bisa berupa URL YouTube, atau mungkin berupa teks biasa gitu. Jadi di sini perbedaannya antara Notebook LM dengan mungkin AI yang sudah pernah teman-teman pakai gitu ya, di-upload dengan mengupload video PDF itu teman-teman bisa membacanya. Itu perbedaannya mungkin di sana. Jadi ini multi source ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini saya akan mengambil salah satu yang sudah saya pernah upload ya. Jadi saya mengupload seluruh dokumen yang saya perlukan untuk membuat pendahuluan gitu ya, pendahuluan dari disertasi gitu ya. Jadi saya upload semuanya. Lalu teman-teman bisa bertanya di sini gitu. Misalnya teman-teman bisa menseleksi misalnya 3 dokumen yang sebelah sini. Jadi teman-teman add source dulu, nanti upload semuanya gitu ya. Munculnya akan di sini gitu. Jadi semua dokumen akan muncul di sini. Nah, di halaman Notebook LM ini di bagian tengah itu adalah form di mana kita bisa bertanya pada AI, dan juga di sebagian kanan itu kita bisa menambahkan catatan yang diperlukan gitu. Kalau misalnya kita mau mencatat apa hasil dari temuan kita gitu. Nah, bagaimana cara memakainya? Itu gampang. Jadi teman-teman seperti yang tadi saya katakan, upload dulu source-nya semuanya. Lalu kemudian teman-teman bisa melakukan tanya jawab gitu ya di bagian tengah dari Notebook LM ya. Jadi contohnya nih, kalau misalnya saya memilih 3 ini lalu minta ke Notebook LM baik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Tapi saya sarankan dalam bahasa Inggris saja, misalnya extract summary these 3 publication misalnya, and find the gap. Nah, ini Notebook LM akan ya seperti conversation biasa saja dengan AI gitu ya. Jadi dia akan mengambil beberapa summary, membuat summary-nya berdasarkan dokumen yang kita pilih gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman milih semua gitu kan, teman-teman pengen mencari gap, atau misalnya lagi mengembangkan, lagi mengidentifikasi masalah, jadi bisa hidupkan semuanya saja gitu. Jadi teman-teman silakan bisa dihidupkan semuanya. Nah, enaknya ini source-nya nggak cuma dokumen gitu. Dan kalau teman-teman lihat,
saya di sini malah masukin salah satu video YouTube gitu misalnya ya. Ini ada namanya How to Claim Your Leadership Power ya. Saya ambil dari TED. Itu saya masukkan linknya, itu di sini juga bisa dimasukkan gitu. Jadi URL YouTube juga bisa. Dan saya minta summarize this YouTube video gitu misalnya ya. Misalnya kalau teman-teman lagi males untuk menontonnya dari awal gitu kan, jadi summarize aja gitu. Jadi apa sih sebenarnya tipsnya misalnya gitu. Nah, di sini juga ada mode menjadi podcast gitu. Jadi di sini ada mode podcastnya juga. Jadi teman-teman kalau misalnya tadi tentang introduction conclusion tadi. Nah, ini deep dive conversation itu podcast ya, bisa di generate. Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan podcast dari dokumen-dokumen yang di blog ini ya. Jadi teman-teman bisa generate podcast, dia akan summarize dengan menjadikan podcast. Tapi teman-teman misalnya di bagian bawah ada catatan juga bisa dibuat di sini. Misalnya teman-teman bikin catatan bahwa research gap-nya adalah bla 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 gitu ya, catatan 1 misalnya. Ini juga bisa disimpan gitu. Jadi teman-teman bisa klik convert to source saja. Nanti catatan ini dia akan muncul di bagian kiri ya. Dia akan muncul di bagian kiri. Dia akan menjadi bagian dari dokumen sini juga. Tapi kalau enggak ya teman-teman bisa tinggal simpan di sini aja. Jadi teman-teman bisa membuka di sini catatannya apa. Jadi ini bagus sekali ya. Bahkan di sini di bagian sini ya teman-teman ya, ada shortcut. Contohnya study guide. Kalau teman-teman pengen mempelajari semua dokumen ini gitu ya, ada study guide di sini. Kalau teman-teman klik, dia akan membuat summary berdasarkan dokumen yang teman-teman pilih gitu. Ini study guide-nya ya, dia akan membuatkan study guide gitu untuk dokumen yang teman-teman pilih gitu. Quiz, misalnya quiznya apa gitu ya, jawab pertanyaan-pertanyaan, dan teman-teman bisa untuk kayak flashcard lah istilahnya. Briefing dokumen, summarize, FAQ ya seperti summarize tapi model FAQ ya, tanya jawab ya. Nah, timeline ini menarik juga teman-teman, karena jika teman-teman kumpulkan dokumen itu kan butuh banget timelinenya ya, dari penelitian tersebut tahunnya dari tahun ke tahun, atau misalnya pengen mengurutkan gitu ya. Ini teman-teman bisa buat di sini juga gitu, di bagian bawah sini juga. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada timeline yang dibuat gitu dari event yang dari dokumen yang teman-teman upload gitu. Nah, itulah fungsi dari Notebook LM ya. Ini sangat berguna sekali. Terakhir saya mencoba ya untuk membantu membuat introduction atau pendahuluan dan juga conclusion ya, tapi sekedar untuk brainstorming saja. Dan misalnya teman-teman juga pengen memasukkan website yang berbahasa Inggris, itu bisa juga dimasukkan di sini ya, seperti yang tadi saya bilang. Jadi teman-teman tinggal masukkan link websitenya, teman-teman nanti tanya jawab juga bisa. Nah, ini game changer banget dari Google ya, karena kita bisa memanage pengetahuan dengan baik, jadi sehingga brainstormingnya lebih tertata lagi gitu. Berbeda dengan ChatGPT yang kita upload tapi kurang tertata sebenarnya dokumennya atau sumber pengetahuannya gitu. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih sudah menyimak ya teman-teman. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.